Bayangkan kamu tiba-tiba menemukan sebuah pulau yang namanya Pulau Natal, tapi bukan tempat sinterklas tinggal. Di tempat ini jutaan makhluk merah memenuhi jalanan, hutan, bahkan pintu rumah penduduk. Pulau ini nyata, ada di peta dunia, dan mungkin kamu belum pernah mendengarnya seumur hidup. Inilah Pulau Christmas. Pulau Christmas atau nama resminya Christmas Island adalah sebuah teritori Australia yang letaknya bukan di dekat Australia daratan, melainkan di tengah Samudra Hindia. Jaraknya sekitar 2.600 km dari Perth, tapi hanya 360 km dari pantai Jawa Barat, Indonesia. Luasnya hanya 135 km persegi. Populasinya hanya sekitar 2.000 jiwa, tapi jangan terkecoh. Pulau sekecil ini menyimpan kekayaan yang luar biasa. Pulau ini pertama kali dicatat oleh pelaut Inggris bernama William Mynors pada tanggal 25 Desember 1643, tepat hari Natal. Itulah asal-muasal namanya. Tapi selama 2 abad berikutnya, pulau ini dibiarkan kosong karena pantainya yang curam dan berbatu membuat kapal sulit merapat. Baru pada tahun 1888, Inggris secara resmi menganeksasi pulau ini. Kenapa? Karena ditemukannya cadangan fosfat yang sangat besar, mineral langka yang sangat berharga untuk pupuk pertanian dunia. Sejak saat itu dimulailah babak kelam, penambangan massal, pengiriman pekerja paksa dari Asia, dan penjajahan sumber daya alam yang brutal. Sekarang kita bicara tentang fenomena yang membuat para ilmuwan seluruh dunia terkagum-kagum. Setiap tahun antara Oktober hingga Desember, sekitar 50 hingga 100 juta kepiting merah bermigrasi dari hutan ke pantai untuk bertelur. Mereka menutup jalanan, merayapi tembok rumah, memenuhi pantai, semuanya merah. Pemerintah sampai harus menutup jalan raya, membangun jembatan khusus kepiting, dan menghentikan kereta agar migrasi ini berlangsung aman. Ini bukan fiksi. Ini nyata terjadi setiap tahun dan disebut sebagai salah satu migrasi darat paling spektakuler di planet bumi. Selain kepiting merah, Pulau Christmas adalah surga tersembunyi yang belum banyak terjamah. Taman Nasional Christmas Island mencakup 63% dari total luas pulau. Bayangkan, lebih dari setengah pulau adalah kawasan lindung. Di dalamnya ada air terjun Lily Beach yang tersembunyi di balik hutan, Flying Fish Cove sebagai pelabuhan utama, dan spot snorkeling, blowholes yang menyemburkan air laut setinggi belasan meter, gua-gua kapur yang misterius, serta pantai-pantai yang masih sangat alami dan sepi dari turis. Siapa yang tinggal di pulau sekecil ini? Penduduk Pulau Christmas adalah campuran etnis yang unik. Sekitar 70% adalah keturunan Tionghoa, 10% Melayu, dan sisanya keturunan Australia Eropa. Mereka hidup berdampingan dengan sangat harmonis. Bahkan pulau ini merayakan 3 tahun baru sekaligus: Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Imlek, dan Tahun Baru Islam. Ekonomi pulau bergantung pada 3 sektor utama: penambangan fosfat yang masih berlanjut hingga hari ini, pariwisata alam yang terus berkembang, dan anehnya, sebuah kasino. Kasino Resort Christmas Island adalah satu-satunya kasino legal di wilayah Australia yang tertutup perjudian. Makanan di Pulau Christmas adalah perpaduan budaya yang luar biasa. Kamu bisa menemukan dimsum otentik, roti canai Melayu, sampai fish and chips ala Australia. Semuanya di pulau kecil yang sama. Makanan khas lokalnya adalah kepiting merah rebus yang ironisnya hanya bisa dinikmati di luar musim migrasi. Lalu bagaimana biaya hidupnya? Karena semua barang harus diimpor dari Australia daratan, harga di sini jauh lebih mahal. Sewa rumah bisa 1.500 hingga 3.000 dolar Australia per bulan. Harga bahan makanan bisa 2 kali lipat dari harga di Perth. Namun gaji di sini juga relatif tinggi karena tunjangan lokasi terpencil yang diberikan pemerintah Australia. Pulau Christmas adalah salah satu hotspot biodiversitas paling penting di dunia. Di sini hidup spesies yang tidak bisa kamu temukan dimanapun else di planet ini. Ada Abbott's booby, burung laut langka yang hanya bersarang di sini. Ada Christmas Island Flying Fox, kelelawar raksasa endemik yang kini terancam punah. Ada Christmas Island Frigate Bird yang memiliki kantong merah menggelembung di lehernya. Bawah lautnya, tak kalah menakjubkan, terumbu karang yang masih sangat sehat dengan kedalaman drop-off hingga ratusan meter, dihuni paus bungkuk, hiu paus, dan manta ray yang melintas musiman. Ini bagian yang paling banyak diminta. Pulau Christmas menyimpan sisi gelap yang jarang dibicarakan. Warga setempat berbisik tentang suara-suara aneh di hutan tengah malam. Suara kepiting yang bergerak massal konon terdengar, seperti langkah kaki ribuan tentara. Ada legenda lokal bahwa jiwa-jiwa pekerja paksa yang meninggal di tambang fosfat
Pada era kolonial, masih gentayangan di terowongan-terowongan tua yang kini terbengkalai. Nelayan tua bercerita tentang cahaya biru misterius di bawah permukaan laut yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dan yang paling menyeramkan, fasilitas detensi imigrasi yang pernah beroperasi di sini meninggalkan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Pulau ini menyimpan lapisan sejarah yang tebal dan penuh kontroversi. Reruntuhan tambang fosfat era kolonial masih berdiri sebagai saksi bisu eksploitasi brutal. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki pulau ini selama 3 tahun dan meninggalkan bunker-bunker beton yang masih bisa kamu kunjungi hari ini. Yang paling kontroversial adalah Immigration Reception and Processing Center, fasilitas detensi pencari suaka yang dibangun Australia di sini. Fasilitas ini pernah menampung ribuan pengungsi dari Afghanistan, Irak, dan negara konflik lainnya dan memicu perdebatan hak asasi manusia di tingkat internasional. Pulau Christmas mungkin adalah satu-satunya tempat di dunia di mana kamu bisa melihat tanda peringatan kepiting di jalan raya, seperti tanda peringatan hewan liar biasa. Tradisi Festival Kepiting diadakan setiap tahun, di mana warga dan turis berkumpul untuk menyaksikan bersama migrasi dahsyat ini. Ada juga tradisi Chung Yeung Festival dari komunitas Tionghoa, dan perayaan Hari Raya yang meriah dari komunitas Muslim Melayu. Setiap Juli ada Christmas Island Festival of the Sea, sebuah perayaan laut yang memadukan budaya Melayu, Tionghoa, dan Australia dalam satu panggung. Pulau ini adalah miniatur harmoni multicultural yang langka di dunia. Jadi, Pulau Christmas bukan sekadar nama yang lucu di peta. Ini adalah salah satu tempat paling luar biasa, paling misterius, dan paling underrated di seluruh planet ini. Sebuah pulau yang menyimpan jutaan kepiting merah, sejarah kolonial yang brutal, kekayaan alam yang tak ternilai, tradisi multikultural yang memukau, dan misteri yang belum terpecahkan. Dan yang paling mencengangkan, pulau ini lebih dekat ke Indonesia daripada ke Australia sendiri. Apakah Pulau Christmas akan masuk dalam bucket list perjalanan kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak pulau-pulau tersembunyi di dunia yang menunggu untuk kita jelajahi bersama.